berbagi dan peduli pada sesama. Daging hewan kurban dibagikan pada mereka yang berhak menerima. Dan momen ini bisa jadi kesempatan yang indah untuk menghilangkan sekat-sekat duniawi di antara masyarakat. Padahal kita juga nanti akan bertemu dengan momen pemilu 2024 yang tentunya akan semakin panas nih hawa-hawanya. Dan kami juga telah terhubung melalui sambungan virtual dengan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Khalil Nafis yang saat ini berada di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iqbal dan pendengar dimanapun berada. Baik Pak Kiai, ini kan perayaan Idul Adha ini kan terus dirayakan setiap tahun. Kita juga selalu diingatkan akan pengorbanan dan juga keikhlasan Nabi Ibrahim kepada anak tercintanya Nabi Ismail. Dan ini terus-terusan hampir tiap tahun kita mendengar informasi soal ini dan juga apa yang disampaikan oleh khotib begitu ya kalau misalnya sedang mendengarkan ceramah. Nah, kalau sekarang sebenarnya implementasinya seperti apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Ketulusan dan keikhlasan serta totalitas untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seraya kita ini tidak boleh lebih cinta dari Allah Subhanahu wa taala apapun yang ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan anak sematawayangnya Nabi Ismail demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan sampai kita ini mengorbankan cinta kita kepada Allah karena jabatan kita, kemudian juga karena ego kita. Dan saat yang bersamaan kita juga harus berbagi dengan yang lain. Yang dikorbankan adalah sapi untuk kurbanan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang itu diberikan yang terbaik kepada orang lain. Bahkan diri sendiri ikut makan. Jadi di kurban ini ada kebersamaan yang bisa diambil. Apa yang kita berikan, apa yang kita korbankan, karena itu dimakan oleh orang yang berkorban, dimakan oleh orang yang kaya sebagai hadiah, dimakan juga orang yang miskin, itu bisa bersama-sama. Sehingga di sini implementasi hablum minallah dan hablum minannas, ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat yang bersamaan kita itu memberikan kedamaian dan berbagi dengan yang lain. Dan yang sebaik-baik dari korban itu adalah yang tentu yang paling bagus. Makanya seperti ternak ya katanya, hewan jantan itu lebih baik daripada betina karena ternyata daging hewan yang jantan itu lebih baik daripada betina. Jadi bukan yang jelek, bahkan kalau yang pincang tidak boleh dikorbankan, yang buta tidak boleh dikorbankan, yang sakit tidak boleh dikorbankan, dan yang kurus kering yang tidak ada daging juga tidak boleh dikorbankan. Artinya apa? Ikatan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melepaskan kita untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberi banyak manfaat kepada orang banyak. Makin banyak manfaat kepada orang yang lebih banyak, tentu akan lebih banyak keberartiannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dikotomi antara cinta kepada Allah dan mengabdi dan berbagi dan memberikan maslahat kepada orang lain. Oke, Pak Kiai, kalau tadi Pak Kiai mengatakan bahwa kita berbagi dengan sesama begitu, ada yang miskin, ada yang kaya dan lain sebagainya. Sebenarnya siapa saja sih yang berhak untuk mendapatkan daging kurban ini, mengingat bahwa kalau misalnya kita di lingkungan begitu, mungkin ada yang menganggap bahwa kenapa yang dibagikannya kepada orang yang mampu, tidak orang yang tidak mampu. Ini sebenarnya pembagiannya itu seperti apa, Kiai? Memang hewan korban tidak untuk orang fakir miskin saja. Jadi yang berkorban itu disunahkan makan dari sebagian korbannya, kemudian sebagian itu dibagi untuk hadiah kepada orang lain, baik itu mampu maupun tidak mampu, bahkan kepada orang kaya pun boleh diberikan hewan kurban, kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan, apakah orang yang di rumah dengan menahan diri untuk meminta, untuk memberitahu ketika untuk menginginkan daging itu, maupun orang yang minta-minta yang memang datang mencari daging. Jadi kalau diklasifikasi jadi 3, satu bagian untuk orang yang kurban, satu bagian untuk hadiah orang-orang tertentu, kemudian satu bagian bagi orang yang membutuhkan, artinya orang fakir miskin lah ya. Tapi tidak semua orang fakir miskin, berbeda dengan spiritnya zakat. Jadi kalau zakat kalau memang ada asnaf samaniyah, kalau ini tidak, maka tadi kita sampaikan kebersamaan dari hewan kurban yang dikorbankan itu untuk bersama-sama makan, ya, bersama-sama untuk menikmati, bersama-sama untuk mencapai ridho Allah dengan hewan kurban yang dipotong itu. Jadi keterkaitan antar keduanya, artinya antar ketulusan kita kepada Allah, kemudian dengan kita berbagi kepada makhluk. Pada saat kita memotong itu sebenarnya bukan semata-mata daging, makanya disebutkan dalam Al-Quran,
disebutkan dengan bahwa luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak karena daging, tidak juga karena berkenaan dengan bulunya, berkenaan dengan tulangnya, bukan dari hewannya, tetapi yang mendapatkan dari perbuatan kita adalah ketakwaannya, artinya aspek keikhlasannya yang kita pentingkan. Tapi saya bersamaan ternyata ada syarat kurban, tidak sekedar takwa, ada satu yang baik kepada yang lain. Dan totalitas inilah sebenarnya pengingat kita untuk terus bahwa hidup ini tidak hanya karena di dunia, tapi juga di akhirat. Maka amal kita di dunia akan dipetik di akhirat. Apa yang kita tanam di dunia juga nanti akan dipetik di dunia dan juga di akhirat. Oke, Pak Kiai, berbicara soal kita dalam merayakan Idul Adha seperti ini, mungkin bagi sebagian orang ada yang menganggap bahwa ini hanyalah sebagai perayaan semata yang dia lakukan setahun sekali begitu. Tapi kalau dari Pak Kiai sendiri sebenarnya bagaimana dengan masyarakat di Indonesia sendiri? Apakah benar-benar momen Idul Adha ini benar-benar dipakai khusus untuk sebagai momen berbagi yang tidak hanya dilakukan di saat momen Idul Adha saja, tetapi juga di keseharian? Atau justru hal ini sampai sekarang ini mungkin terlihat justru mengalami kemunduran? Ya, saya pikir masing-masing mempunyai caranya sendiri dan punya tingkatan sendiri ya. Artinya apa? Masing-masing orang tergantung pada keimannya. Maka disebut dengan as-sadaqatu burhanun. Sedekah berkurban itu adalah bukti dari kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang melihatnya dari momen aja, dari rame-ramenya saja, dari meriahnya saja. Tapi ada orang yang memaknai lebih dalam, adalah bagaimana daging sebagai protein pada saat itu simbol orang kaya adalah makan daging. Sehingga pada hari Idul Adha itu tidak ada orang yang tidak bisa untuk makan daging, sehingga orang semuanya bisa menikmati daging. Maka disebut dengan yaumu syurbin wa aklin, ya hari makan-makan dan hari minum, di mana kita juga diharamkan untuk berpuasa, ya dari Idul Adha ini sampai Ayyamut Tasyrik diharamkan untuk berpuasa. Artinya apa? Anda jangan berpuasa, tapi Anda makan-makan. Apa yang dimakan? Yaitu adalah dari hewan kurban itu. Nah ini kan bagaimana kita bisa menyembelih ya nafsu hewani kita menuju kesucian kita. Dan kalau hewani kita ini sudah bisa disembelih oleh kita, maka adalah ruh ilahi, adalah kesucian itu yang ada pada diri kita, kemurnian yang ada pada diri kita. Hubbud dunya, senang dunia, senang pangkat, ego, menguasai lahan yang lebih besar sehingga menimbulkan kesenjangan. Kemudian ingin berkuasa selamanya, dan ketika berkuasa zalim, itu akan hilang semuanya dengan cara kita menghayati kurban ini, bahwa kita harus melakukan satu yang adil. Tidak boleh kita menjadi orang yang kemaruk, bahasanya yang rakus, tidak boleh. Dan kita harus juga berbagi dengan yang lain. Dipakailah untuk sebutuhnya, dan selebihnya dari kebutuhan itu kita berbagi kepada yang lain. Maka sifat hewani inilah yang kita sembelih sebenarnya. Maka disebut yang diperoleh dari kurban itu bagi orang yang berkorban. Bukan soal dagingnya yang distribusikan, tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Kiai, berbicara soal penguasa yang zolim dan lain sebagainya, mungkin ini akan jadi isu-isu yang akan kita temukan beberapa bulan ke depan begitu menjelang pemilu 2024. Mungkin suasana akan sedikit memanas terkait dengan perbedaan pilihan. Padahal kita sudah diajarkan untuk saling menyayangi, menghormati, dan lain-lain, seperti halnya makna dibalik dari momen Idul Adha seperti saat ini. Nah, sebenarnya implementasinya seperti apa kalau kita lihat, kalau dilihat dari apa yang terjadi pada waktu dulu di momen Idul Adha dengan berbagi, dengan kasih sayang dan lain sebagainya, dengan apa yang nanti akan terjadi ketika pemilu. Apa yang patut kita lakukan? Yang pertama, pemilu itu bukanlah perang badar. Bukan kita bertempur. Pemilu itu adalah menyeleksi orang-orang terbaik dari kita untuk memimpin kita, baik legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu, yang harus dikedepankan adalah edukasi, literasi. Jangan sampai ada penghasutan. Makanya seperti politik identitas itu tak boleh, dalam arti kita karena dengan identitas tertentu kemudian memukul identitas yang lain.
Tapi kita identitas politik itu wajib. Identitas politik itu artinya saya Muslim. Kalau saya maju sebagai DPR atau presiden atau wapres, saya akan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Bukan berarti kita ingin mendolimi kepada non-Muslim, bukan. Gitu. Yang tidak boleh adalah identitas itu dipakai untuk memukul orang lain. Saya ini Muslim, kalau Anda nggak milih saya berarti Anda nggak Muslim. Nah, itu politik identitas namanya. Gampangnya begitu, karena banyak orang salah paham, dianggap sama antara politik identitas dan identitas politik. Nah, selama kita membawa identitas politik untuk kesejahteraan umat, saya pikir sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah membawa identitas politik menjadi politik identitas yang memukul, menghina, menghancurkan ya kepada yang lain. Oleh karena itu kita harus taat kepada tata aturan, harus taat kepada koridor yang telah dibuat oleh KPU, oleh kita. Maka tidak boleh ada hoaks, tidak boleh kita saling merendahkan. Tapi adulah gagasan, adu ide-idenya, bahkan bukti-buktinya, ya, track recordnya, jejaknya. Dan kita tentu mencari pemimpin yang bisa khilafatin nubuwah fi hirasatid wa siyasatid dunya. Bagaimana bisa meneruskan misi kenabian di dalam menjaga stabilitas sosial dan juga bisa menjaga moderasi beragama. Saya terus bisa menjaga tentang bagaimana kita ada toleransi umat beragama. Itu dua hal menjadi pilarnya. Menjaga stabilitas sosial, menjaga kebebasan beragama, yang arahnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana menciptakan kesejahteraan, gemah rifa'ah jinawi, kata orang Jawa, itu yang menjadi peribahasa kita. Kita memilih, bukan kita berperang. Oleh karena itu yang saling mendukung itu, mari sampaikan apa yang menarik, apa yang akan lakukan dengan perbaikan, penyempurnaan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, tanpa kita juga merendahkan. Karena bagaimanapun calon-calon yang sekarang mengemuka di tengah-tengah kita, saya yakin adalah kader-kader baik putra bangsa. Karena nggak mungkin sampai mencalonkan presiden wapres, itu kalau bukan orang-orang berkualitas. Kan seleksinya dari mulai partai, sampai bagaimana uji publik, sehingga dia dicalonkan. Jadi siapapun yang dicalon adalah putra-putra terbaik bangsa kita, tinggal kita memilih mana yang lebih diyakini akan memberikan kebaikan dan memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan negara. Kita nggak usah terulang kembali ya, 1, 2, tidak usah terulang kembali, namanya cebong sama kampret, jangan terulang kembali kayak gitu ya. Karena kita sudah terbukti lah, kita atau teman-teman atau pendukung-pendukung lah yang berantem. Atau mungkin orang yang senang ngadu yang berantem. Sementara calon-calon kita selesai saling menerima dan bahkan menjadi satu kesatuan di dalam membangun periode yang kemarin. Kita bisa lihat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bisa bersama. Nah, yang sekarang pendukungnya masih banyak belum move on ini. Oleh karena itu saya pikir harus ingat bahwa ini adalah memilih pemimpin, bukan kita dalam keadaan berperang, bukan dalam keadaan bertempur. Oke, baik. Semoga ya momen Idul Adha ini menjadi momentum untuk peduli terhadap sesama, saling menyayangi, menghormati, dan juga mencintai. Terima kasih Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Khalil Nafis sudah berbincang dengan kami di malam hari ini.